Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Kali ini kita akan membahas Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Kitab jenazah biasanya ditempatkan sebagai bagian akhir dari ritual. Kalau bagian akhir dari fikih itu biasanya memerdekakan budak. Tapi kalau jenazah ini ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-467. Al-iktsar min dzikril maut. Memperbanyak ingat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qal, dari Abi Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, perbanyaklah dzikraha dimiz lazat, mengingat pemusnah kelezatan. Nah, yang disebut hadimil ladzat, pemusnah kelezatan adalah kematian. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kesimpulan, yang bagi lil insan alla yaghfula an dzikri azami mawaid wa huwal maut. Seyogyanya bagi manusia jangan melupakan ingat petuah, ya. Ingat mawaid, petua yang paling besar, yaitu kematian. Ya, maksudnya nasihat yang terbesar buat kita adalah kematian. Bahwa hidup di dunia itu ada batasnya. Yang kedua, warada fi faidati dzikri maut annahu la yuzkaru fi katsirin illa qallalah wala fi qalilin illa katsarah. Ada yang menyebutkan faedah ingat kematian. Mengapa kita harus ingat kematian? Karena kalau kematian diingat pada yang banyak, maka akan menjadi sedikit. Tidak pada yang sedikit, kecuali jadi banyak. Ya, jadi yang banyak jadi sedikit, yang sedikit jadi banyak. Maksudnya ngumpulin dunia terlalu banyak. Nah, maka kalau kita ingat kematian, kita akan mengurangi porsinya. Sebaliknya, kalau kita kurang ingat akhirat, lalu kita ingat kematian, maka kita akan perbanyak. Yang ketiga, warada fi aidan annahu ma min abdin. Ada juga hadis yang menyebutkan tidak ada seorang hamba aktsara dzikral maut, yang memperbanyak ingat kematian, illa ahyallahu qalbahu, melainkan Allah akan hidupkan hatinya. Wa hawwana alaihil maut, dan akan dipermudah kematiannya. Barang siapa yang suka ingat kematian, maka Allah akan hidupkan hatinya. Ya, sebab dia senantiasa ingat bahwa ya hidup itu ada batasnya. Hidup itu titipan. Hidup itu cobaan. Jadi suatu saat kalau Allah ambil kehidupan ini, kita tidak punya hak untuk menahannya. Yang keempat, madzukira
Begitu juga ada hadis, ma dzakara abdun al-qat al-mauta fi diqin ila wasa'ah wala si'atin illa dayyaqah. Tidaklah seorang hamba ingat kematian kalau dia dalam kesulitan, maka dia akan menjadi luas. Dan tidak pula dia dalam keluasan kecuali akan mempersempitnya. Ini mana-mana kiasan ya. Jadi artinya kalau kita ingat bahwa kita sering susah karena hidup di dunia, karena urusan dunia, maka kalau kita ingat kematian, kita pasrah. Ya, kita pasrah pada Allah bahwa problem-problem itu pada akhirnya akan ditutup sama dengan tutupnya lubang kubur. Nah, harus sudah ditutup ya itu. Kalau menurut surat At-Takatsur sih, menjadi tips buat kita agar kita jauh dari 3 dosa besar yang pernah dilakukan oleh manusia, yang pernah dilakukan di dunia ini, yaitu sombong, itu dilakukan oleh iblis, terus serakah oleh Nabi Adam, bapak kita, lalu yang satu adalah dengki, itu dilakukan oleh anak-anak dari Adam. Nah, tipsnya apa? Tipsnya terdapat dalam surat At-Takatsur. Pertama, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat kematian. Maka kita diminta untuk sering-sering hadir di penguburan. Hadir di penguburan supaya kita tahu pada akhirnya ya, sekuasa apapun, sekaya apapun seseorang akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun. Menyelesaikan 3 dosa besar itu dengan ilmu. Nah, ta'lamun itu diambil kata ilmu. Kita harus ngaji, kita harus tahu. Yang penting tahu. Ya, kalau kita sudah tahu, lalu kita melanggarnya, yaitu risiko. Begitu juga kalau kebaikan, kita tahu dulu bahwa itu baik. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa sesuatu baik, sesuatu itu buruk. Nah, kalau udah tahu dilanggar juga, yaitu risikonya. Ya, jadi banyak hal yang karena kita nggak tahu, maka kita akan menghadapi musibah. Karena nggak tahu, maka inilah, tahu itu penting. Yang ketiga, summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Bertanggung jawab. Ya. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini ada suka, tidak suka. Ada bahagia, ada kecewa. Ya, yang penting tanggung jawab. Bertanggung jawab itulah. Nah, jadi 3 hal. 1, ingat kematian. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, kalau 3 ini betul-betul kita lakukan, maka insya Allah kita terhindar dari 3 dosa besar. Yang kelima, inna dzikral maut tamhisul lidzunub wa tasidud fid dunya. Sesungguhnya ingat kematian akan melebur dosa. Setidaknya kita tidak terlalu berani berbuat dosa. Ada remnya. Serta membuat kita tazhid. Tazhid itu zuhud, ya, sederhana dalam hidup di dunia. Buat apa mewah-mewah kalau pada akhirnya ditinggalkan juga? Lebih baik kita investasi untuk akhirat. Nah, itu. Tapi itu yang penting, dunia ada di tangan. Ini persoalannya, Rasulullah itu dunia di tangan, bukan di hati. Kalau kita di hati, nggak di tangan. Kepengen terus. Tapi tidak punya kemampuan. Ya, banyak yang punya keinginan, tapi gabut. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Anak-anak kita yang sekolah,
Mereka tahu harusnya begini, harus begini, harus begini. Tapi terhalang oleh biaya. Maka menurut saya, setelah kita tahu baik buruk, dosa dan pahala, kendala terbesar adalah biaya. Untuk menjadi orang saleh harus berbiaya. Ya kan? Ya untuk menyelenggarakan masjid yang bersih, masjid yang nyaman, kan keluar biaya kan? Kita dinginin dikit, biayanya nambah. Nah, begitu. Kita perbesar kerannya, dibanyakin karena rebutan terus, nambah. Itu dunia begitu. Jadi kalau kita nggak punya, ya serba berkekurangan. Maksudnya seharusnya begini, kita itu mestinya bisa lost what gitu loh. Seperti orang-orang yang hidup di luar, di negara maju. Yang penting mereka punya niat belajar, sampai kapanpun disekolahkan oleh negara. Nah itu baru maju, bisa maju. Kalau kita ini mentok, kepengen, tapi nggak punya kemampuan. Malah dibatasin. Dengan antara lain zonasi. Ada zona. Kamu tinggalnya di sana harus ke sana. Kalau dia mau memilih yang bagus, gak bisa karena kamu tinggalnya di sana. Nah itu dibatasin. Jadi kalau kita hidup batas portal-portalnya nggak terlalu banyak, maka kita akan mendapat banyak keberhasilan. Tapi yang penting itu tahu dulu. Persoalannya nggak tahu. Contoh, kita mau sekolah, mau menempuh ilmu, ya, keterampilan, apa yang Anda ingin untuk membekali hidup Anda. Kita tahu dulu, kalau ini jadinya ini jadinya. Ini sayang banyak yang nggak tahu. Jadi akhirnya milih sedapatnya, nggak nyari-nyari dulu. Nah itu akhirnya itu mentok. Ya. Yang keenam, inna zikral maut yumahik dzunub atau yamhaqu dzunub. Sesungguhnya ingat kematian akan melebur dosa. Sebab dia akan menyesal, dia akan menyudahi hal-hal yang tidak baik. Wa yuzahid fid dunya, dan akan membuat dia zuhud terhadap dunia. Artinya sekedarnya, yaitulah hidup pas-pasan. Nggak perlu punya mobil banyak, yang penting begitu perlu ada. Ya kan? Nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya kendaraan. Begitu perlu ada. Pas-pasan, pas butuh ada. Tapi saatnya butuh nggak ada, ini yang susah. Contohnya mau belajar, nggak ada pulpennya, nggak ada kendaraannya, nggak bisa berangkat lah. Berapa banyak anak-anak kita terkendala seperti itu. Hidupnya kesian, ya. Sangat memprihatinkan. Sehingga ya susah. Wa idza dzakara indal ghani hadamah. Dan kalau kematian itu diingat oleh orang kaya, maka dia akan berusaha membagi kekayaannya. Wa idza dzukira indal faqr ardawa sahibahu bi'ishi. Kalau diingat oleh orang fakir, maka dia akan ridho. Ridho dengan kefakirannya. Sebab orang kaya, orang miskin katanya takdir. Kita masih meronta-ronta, masih nggak percaya. Masa sih jadi orang kaya takdir? Jadi orang miskin takdir? Ya berapa banyak kakak beradik, adiknya kaya, kakaknya miskin, atau terbalik, kakaknya kaya, ya adiknya miskin. Padahal upaya yang dikerjakan sama capeknya, sama. Tapi Allah takdirkan berbeda. Yang kaya kepengen miskin nggak bisa, yang miskin kepengen kaya nggak bisa. Nah semua itu sudah suratan takdir. Walaupun kita harus berusaha, kan semua pasti pengen kaya kan, saudara? Tapi karena umurnya kelihatannya nggak memungkinkan, ya sudahlah, terima aja. Kalau memungkinkan. Yang selanjutnya, adamu tamanil maut.
tidak boleh ya punya tamanni. Tamanni itu angan-angan kematian. Kita dilarang untuk menginginkan kematian. Ingat kematian boleh, tapi menginginkan kematian supaya cepat mati nggak boleh. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian. Ingat boleh, tapi kepengen nggak boleh. Lidurin yanzilubih, karena ada madarat yang menimpanya, karena hal yang nggak enak, ya, kecewa, gagal terus, telat terus, ya, tersendat terus, gagal maning son itu, aduh, terus-terusan. Gagal lagi. Ini membuat kecewa. Ya, jadi orang tuh dimulai dari Pak. Kalau mentok, pertama yang dihadapi stres, tekanan tuh. Ya, setelah stres apa tuh? Sebelum frustasi. Kalau frustasi udah terakhir. Stres itu tekanan. Ada tekanan, stressing kan. Nah, selanjutnya saya lupa itu namanya. Yang membuat orang nggak doyan makan, nggak doyan minum. Ya, depresi. Setelah stres, depresi. Depresi itu nggak doyan makan, nggak doyan minum, mikirin sesuatu. Itu tahap nambah ya. Nambah lagi frustasi. Frustasi itu adalah kondisi di mana seorang manusia sudah tidak mau hidup lagi. Apalah artinya hidup, saya begini terus. Nah, itu frustasi, udah mau mati lah segitu. Terakhir bunuh diri, frustasi bunuh diri. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, jangan mati. Walaupun Anda susah, bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Ya. Yang utang nggak menjadi lunas, yang berdosa nggak menjadi diampuni dengan bunuh diri. Carilah rahmat Allah maha luas, jangan putus asa. Di sinilah, ya. Maka ada ajaran-ajaran tawakal, sabar, takwa, dan itu diberondong oleh banyak ajaran-ajaran, sehingga kita kebal. Waktu terjadi COVID, Anda bayangin orang Bojonegara nggak ada yang pakai masker. Wanten. Yang pakai masker malah diketawain. Ada Pak Lurah hadir di majelis taklim, saya diundang untuk penceramah. Saya sendiri yang cuma pakai masker. Hanya saya yang pakai masker. Bahkan Pak Lurahnya aja nggak pakai. Sampai dia ngomong, Pak Ustadz ganteng kalau buka masker deh. Ya Allah, sampai begitu. Nggak tahu dah, apa benar-benar selamat semua, apa juga saya nggak tahu. Tapi bahwa COVID ada itu nyata kan, nyata. Cuma yang menjadi persoalan kenapa banyak korban, karena gugup, panik. Jadi apa saja kalau terjadi secara beruntun di satu waktu, satu tempat, itu pasti panik. Ya, kita nggak siap, artinya orang waktu itu butuh masker begitu banyak. Harga masker melonjak luar biasa. Satu bisa 10.000, sekarang 10.000 bisa 10. Kalau dulu satu 10.000. Ya, nah, sekarang 10.000 bisa 10. Dan begitu yang lain, alat-alat kesehatan melonjak drastis. Apakah dikomersilkan? Ya mungkin saja. Tapi COVID ada itu nyata. Ya, walaupun ada juga yang membantah. Gitu. Tapi toh betul-betul ada gitu kenyataannya. Kan bisa diperiksa pakai ukuran yang disebut dengan oximeter, saturasinya menurunkan. Bisa
Bisa dilihat. Dan kita diupayakan berjaga, ya, berjaga diri. Nah, karena kita nggak biasa menghadapinya, kita dihadapkan pada kepanikan. Masjid sebelah, hari Jumat tutup. Malah diisi dengan ngantri vaksin. Lah ngantrinya aja nggak boleh, itu kumpul-kumpul. Kan Jumatan nggak boleh, itu karena ngumpulnya. Bukan Jumatannya. Jadi Jumat itu bisa dibuat 10 menit. Kalau Anda nggak bisa 10 menit, hadirkan saya sebagai khatib. Bisa saya. Khutbah dan sholat 10 menit saja. Disederhanakan, bisa. Jadi nggak usah lama-lama. Karena kondisinya darurat. Nah itu kan cukup. Antri berjam-jam. Ini yang orang banyak nggak tahu. Ya. Ya, itu akhirnya terjadi kepanikan luar biasa. Jadi kembali kepada hadis ini, Rasulullah bersabda, janganlah kalian sekali-kali menginginkan kematian. Lidurin, karena ada madarat, karena ada musibah yang menimpa. Fa in kana la budda mutamanian, tapi kalau harus menginginkannya, mengharuskannya, maka berdoalah. Apa doanya? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik untukku. Jadi kita memberikan pilihan pada Allah. Wa tawaffani, wafatkan aku idza kanal wafatu khairan li. Jika wafat adalah yang terbaik untukku. Ya Allah, kalau bagusnya mati, matiin aja. Kalau bagusnya hidup, hidupkan saya. Ya, ini mungkin saja, kalau bagi kita sih enteng-enteng saja, tapi bagi pasien yang terkena penyakit, yang penderitaannya sudah luar biasa, itu bisa terjadi. Seperti orang yang stadiumnya sudah akhir, kanker stadium akhir itu karena dimasuki opium, ya, disuntikan opium untuk menahan sakit, dan itu harganya mahal kali. Satu suntikan nggak tahu berapa. Itu ngejerit-jerit, mati aja lah, mati gitu. Rasanya pengen mati karena udah nggak tahan. Dulu ada juga itu, saya lupa namanya, yang jari-jari, yang kuis jari-jari. Ya, suka dia memimpin kuis jari-jari, saya lupa namanya. Dan meninggal juga. Dia punya penyakit yang beda dengan orang lain katanya. Yang dia rasa itu kayak kepalanya diketok palu. Seperti dihantam palu. Dan itu berkali-kali. Dalam sehari itu berkali-kali. Tapi tidak membuat, karena itu terjadi terus-menerus, udah jadi langganan. Jadi kerasanya itu kayak diketok palu, sakit. Ya, tapi karena dia imannya bagus, malah dia bisa memperoleh gelar sarjana. Jadi sambil berbaring dia nulis kuliah online. Nah, itulah banyak yang bisa dikerjakan. Kesimpulan, at-tasri bi karahiyati taman maut lidurin nazala bi min maradin aw faqatin aw mihnatin min aduwin aw nahwi dzalika min masyaqqatidanya. Hadis ini menerangkan tidak boleh, ya, tidak disukai kita itu menginginkan kematian karena madarat yang menimpanya. Kan biasanya kita begitu, kalau lagi enak pengen hidup lama. Tapi kalau lagi nggak enak pengen sebentar. Ya, ini tidak boleh karena ada ujian atau karena menghadapi musuh. Nah, itu tidak boleh kita menginginkan kematian. Fa amma idza khafa darar fi dinihi, adapun jika dia takut madarat pada agamanya, dia dipermalukan, ya. Seperti Saddam Hussein, akhir hidupnya itu dipermalukan. Ya Allah, saya sebagai muslim aja prihatin. Seharusnya sebagai manusia jangan digituin. Jadi giginya diompong, dibuat lucu lah gitu.
Begitu kejamnya mereka. Saya nggak mengerti salahnya Saddam Hussein itu apa. Walaupun saya tahu beliau otoriter, tapi beliau menjadi presiden itu atas pilihan rakyatnya. Terlepas dari curang gitu ya. Terlepas dari curang kan yang menilai kan negerinya. Bahwa dia menang pemilu kan negerinya. Kenapa dihancurkan oleh Amerika, dipermalukan, bahkan terakhir digantung? Dosa apa itu? Ya, terlalu usil Amerika ini. Sudah saatnya memang harus bubar. Tapi kekuatannya masih luar biasa sekarang ya. Karena di backup oleh banyak orang. Nah, itu sampai dipermalukan seperti Irak. Terus Libya sama juga. Muammar Gaddafi. Salahnya apa itu? Pada saat Amerika belum masuk ke sana, diceritakan orang yang pernah kesini ceramah itu. Jadi dosen dia di sana. Gajinya 30 juta. Kalau dikurs dengan rupiah. Tapi waktu dia datang ke sini, sudah berapa lama dia menjadi dosen, ya, nggak dibayar. Karena negara tidak mampu bayar. Itu terakhir. Libya kan dulu suka nyumbang tuh. Berapa banyak orang yang hafidz Quran dari sana. Muammar Gaddafi memakmurkan rakyatnya. Itu juga sama, usil. Jadi nggak ada benernya. Makanya diambil keputusan bukan syariat Islam yang dibenci oleh orang kafir, tapi tunduk tidak tunduknya. Kalau dia tunduk, nggak masalah. Tunduk pada Amerika. Seperti Saudi Arabia kan tunduk. Ya. Angkatannya itu semuanya di backup oleh Amerika. Tapi dia harus bayar. Brunei Darussalam juga sama. Inggris apa? Malaysia juga sama. Indonesia termasuk merdeka. Ya, nggak berkaitan dengan angkatannya sendiri dan sebagainya. Tapi itu, di sana sini masih banyak kekurangan. Waqad fa'ala hadza athani khalaik minas salaf inda khaufil fitnah fi adyanim. Bagaimana kalau kita disiksa oleh musuh? Ya contohnya dipermalukan seperti itu. Anda kira masuk penjara itu terhormat? Tidak terhormat. Walaupun orang saleh masuk penjara, ya di sana dikenakan celana pendek. Kadang-kadang resletingnya nggak ada. Malu sebenarnya. Masuk ke penjara dalam keadaan jenggotnya dibuang semua. Jadi kejam sekali. Itu di Indonesia, jangankan di luar negeri. Apalagi di Guantanamo. Sama sekali kan dia di tengah-tengah itu nggak bisa keluar, nyebrang. Semuanya setrum. Keluar pagar. Jadi kejam sekali. Ya bagaimana kalau ada orang yang disiksa tadi? Seperti di listrik, disetrum. Terus tubuhnya tidak bergerak, ditetesi air sampai berlubang. Disiksa. Nah, kondisi seperti itu gimana? Ya itu tadi doa. Kalau kita ada dalam kondisi seperti itu, kita berdoa pada Allah. Kalau memang wafat itu yang terbaik, wafatkan aku. Wa hadzal hadis hamalau jama'atu minas salaf ala dzurri dunyawi. Hadis ini ya dianggap oleh jamaah dari salaf adalah madarat duniawi. Madarat duniawi ya. Jadi madarat duniawi itu ada yang membuat akhiratnya juga berkurang tadi itu. Khawatir nggak tahan nanti murtad. Nah, daripada itu semua terjadi, dia sebaiknya menghindar. Jadi memang kelakuannya sangat biadab ya. Kalau untuk perempuan ditelanjangi, wah udah pokoknya. Perempuan-perempuan Palestina habis-habisan. Kalau cerita Palestina udah susah lah. Kita ngomongin gimana? Kita hanya bisa nonton kehancuran demi kehancuran. Yang kedua, in khalafal muslim asyatal awal walam yasbir ala halifi balwahu bil marid wa nahwihi falyakhudh bi syatrisani. Jika seorang muslim ada dalam keadaan tidak mampu menahan kesabarannya, dia tidak sabar lagi karena memang sudah begitu sakit,
Ya, yang tahu persis adalah dia. Maka dia mengambil pilihan yang kedua, yaitu Allah hidupkan aku jika hidup itu terbaik untukku, dan matikan aku jika kematian itu terbaik untukku. Jadi kita tetap serahkan pada Allah. Tidak boleh bunuh diri. Ya, tetap aja tidak boleh bunuh diri. Li'ana fi hadza tafwidun wastislamun liqada'i wa qadari. Karena ini adalah penyerahan kepada takdir Allah. Tapi di dunia kesehatan ada, ya, bunuh diri itu diajukan karena penyakit yang dideritanya udah nggak tahan. Jadi dia tanda tangan, suntik mati. Boleh atau tidak? Kalau yang bersangkutan minta ya boleh. Kalau di dunia kedokteran kan. Kalau dia nggak minta, tapi penyakitnya ini sudah terlampau serius, maka dimintakan izin kepada keluarganya. Ya, contohnya orang yang sudah harus pakai yang pakai jantung itu, alat pacu jantung, itu katanya sama dengan punggungnya itu ditonjok, sakit itu. Kalau dikejutkan itu, sakitnya. Menurut ilmu kedokteran. Maka udah begitu, gimana kalau semua alat yang menyuplai kehidupannya itu dicabut saja, instalasinya. Itu minta persetujuan dari keluarga. Kalau setuju ya dicabut. Ya, jadi kalau udah disuplai begitu itu sudah kemungkinan hidupnya kecil ya. Kalau sudah Yang ketiga, al-afdal fi jamil halat as-sabru. Dalam kondisi apapun, sikap yang terbaik buat kita adalah sabar. Wasukun lil qada, dan tetap tenang menunggu takdir. Jadi jangan sampai kita mengambil inisiasi untuk bunuh diri. Nah, ini pernah terjadi ya pada sahabat. Dalam setiap momen perang dia ikut. Sehingga sahabat memberi komentar, wah, orang ini di surganya pasti levelnya tinggi nih. Pernah orang menyebut di hadapan Rasul. Rasul mengatakan, huwa finnar. Dia di neraka. Sahabat kaget. Karena melihat orang ini selalu dalam event apapun, event kebaikan, dia ikut. Kok bisa di neraka? Maka mereka pun melakukan penelitian. Nah itu, pada suatu perang, kejadian perang, dia ikut, kemudian lukanya begitu hebat. Lalu dia bunuh diri. Itulah akhir dari hidupnya. Ya, dia mengakhiri penderitaannya dengan bunuh diri. Nah, maka sahabat berarti Rasulullah benar. Jadi kita nggak boleh. Al-mautu bi'arakil jabin. Kematian adalah dengan keringat di pelipis. Dari Buraidah radhiyallahu anin Nabi, qal al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Rawahu tsalatsa wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah, seorang mukmin ya akan meninggal dengan keringat di pelipisnya. Apa maksudnya ini? Keringat di pelipisnya. Ada yang mengatakan ini tanda kebaikan. Jadi kalau kita melihat jenazah berkeringat, berarti ini kebaikan. Ada yang begitu. Tapi apa betul penafsiran dari hadis ini adalah berarti kebaikan? Nah ini ada yang mengatakan ini kiasan. Kesimpulannya adalah ad-dunya darubtila lil mu'minin. Dunia itu adalah kampung ujian. Wa anau yaqtarifu dzunub. Dan sesungguhnya seorang mukmin menyadari dia tidak akan lepas dari dosa. Karena dosa yang kita lakukan kadang-kadang nggak sengaja. Ya, kadang-kadang kita kurang wawasan, nah itu. Maka kita bisa berdosa. Wal yabtalihila, maka Allah mengujinya li takfiri dzunub, untuk melebur dosa-dosa.
Jadi kesalahan dan dosa ini hikmahnya dibuat oleh Allah justru untuk penghapusan. Ya, contohnya dengan ada kesalahan, maka akan ada dua pihak. Satu pembuat kesalahan, yang kedua menjadi korban. Ya, contohnya kita menyakiti orang. Karena ada dua orang berarti yang menyakiti dan yang disakiti. Ya kan? Nah, kedua-duanya ini merespon dengan kebaikan. Yang menyakiti minta maaf, yang disakiti memaafkan. Memaafkan dan meminta maaf dan memaafkan, ini dua perilaku yang memproduksi pahala. Tanpa kesalahan dan dosa, manusia tidak pernah sadar. Ya. Sudah takdirnya begitu, kudratnya. Contohnya kita dalam kehidupan lancar terus, itu biasanya sombong. Nggak pernah menemui kendala, nggak pernah sakit, nggak pernah kecewa, nggak pernah telat, lancar terus. Jos. Nah, ini akan menimbulkan sikap meremehkan orang. Biasanya begitu. Memang ada sih satu dua orang yang dibuat lancar, dibuat berprestasi, nggak ada kendala, dia santun. Ada yang begitu. Nah, ini yang sebenarnya sombong, ini yang katrok sebenarnya. Yang kurang gaul. Kalau orang sudah bergaul, dia kaya sudah bergaul, dia biasanya santun. Karena dia tahu kekayaan dia itu bukan satu-satunya dia, dominasinya. Ya, seorang pengusaha. Dia bisa kaya karena rajinnya sih karyawan-karyawannya. Disiplin yang sudah dibangun baik. Ada satu saat dia nggak bisa lagi ngatur orang. Ada satu saat momen yang baik, ya, bisa menghasilkan murid-murid yang bagus. Tapi dengan guru yang sama, anehnya, nanti masuk lagi murid yang lain, susah dibuat pinter. Pada gurunya sama, tempatnya sama, fasilitasnya sama. Nah ini ya, jadi kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa. Maka kalau kita kemudian sekarang dimudahkan oleh Allah, ingatlah, itu satu bagian saja dari upaya kita. Ini yang dilupakan oleh Qarun. Ketika beliau kaya raya, dinasihati la tafrah. Wahai Qarun, jangan angkuh. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka terhadap orang yang angkuh. Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Innama itu ada terselip makna hanya. Yang aku peroleh ini semata-mata usahaku. Nah itu dia ngakuan, egois ya, ngaku gitu. Jadi dia tidak mengakui peranan Allah. Ini saya ini. Nah itu, jadi namanya itu egosentris. Nah itu dilarang ya. Al-mu'min fi qadar wa ta'ab wa nasab. Mukmin ditakdirkan dalam kekotoran, dalam kepayahan. Allah menyatakan ya ayyuhal insan ya. Ya ayyuhan nas apa ya ayyuhal insan? Innaka kadihun. Ya ayyuhal insan ya. Ya ayyuhan nas ya. Ya ayyuhan nas innaka kadihun. Sesungguhnya Anda kadih. Lelah. Ini akibat dari pelanggaran Nabi Adam. Tadinya hidup di surga enak dengan segala fasilitas. Tapi beliau serakah. Karena serakah diturunkan ke bumi. Wa lakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bumi adalah tempat tinggalmu, tempat senang-senangmu. Sampai dengan batas yang ditentukan. Diberi batas. Ilahin. Hinnya nggak dijelaskan. Karena umur setiap orang berbeda-beda. Ya, kamu diberi batas. Wa yabqa dzalika hatta ya'til maut. Dan itu akan terus berlangsung sampai kematian merenggutnya. Katanya kadihun itu mobile. Ya, arti kadihun itu mobile. Kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Maksudnya kita diberi ditarik panjang kuotanya.
Waktu demi waktu kita nyamperin tuh, memperpendek diri tuh. Terus, ya sama dengan Anda lihatlah skala kuota yang ada di HP kan. Kalau kita lihat, oh kuotanya tadinya panjang, lebar, mentok. Dari titik ke titik, lama-lama kan merembet-merembet berkurang tuh. Ya, sama dengan meter yang di motor kita, full. Isi BBM full, lama-lama kan merembet-merembet mengecil tuh. Ah, kita begitu, kadihun itu. Kadihun itu skalanya berkurang, kuotanya menipis, terus. Ila kathan famulakin, dan kelak kamu akan sampai di titik akhir. Hadzal hadis ta'kidun hadis sabik ala yataman mu'min maut lidurin dunyawiyin asabah. Hadis ini menegaskan hadis yang lalu bahwa seorang mukmin tidak boleh menginginkan kematian. Yang diminta adalah bukan berani mati tapi berani hidup katanya. Ada penceramah yang ngomong itu, berani hidup. Tingkatkan kualitas hidup Anda, jangan nyerah. Maka kunci sukses seperti yang Allah sampaikan di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Sabar itu dimensinya waktu. Ya, pasti kaitannya dengan waktu. Ngantri, sabar sih, nah, berarti waktu. Jangan buru-buru gitu kan. Dimensinya waktu. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita melakukan lompatan. Tapi lompatan itu tidak bisa disambut dengan kemenangan dan kesuksesan karena kanan kirinya lamban. Maka kita harus nunggu. Ya, contohnya seorang guru menjelaskan bla 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 bla. Latar belakang muridnya kan beda-beda. Satu murid udah nangkep, yang lainnya lama. Kan dia udah lompatan ke depan tuh. Teman-temannya lama kok. Menangkapnya kok lambat amat sih. Nah, kita diminta sabar. Ya. Yang kedua, sabiru. Isbiru wa sabiru. Sabiru ini katanya tingkatkan, kalahkan. Ya, dengan kesabaran. Sabiru itu tingkatkan dengan kesabaran. Artinya kalahkan mereka itu dengan kesabaran yang lebih. Sabar dan sabar. Warabitu, dan semangat tetap tinggi. Robit itu kaitannya dengan perang. Jadi dalam banyak ayat Quran, semangat jihad. Semangatnya, bukan jihadnya, semangatnya. Ya, dalam mengerjakan apapun, kalau di Indonesia setara dengan semangat 45. Sekarang semangat 45 juga. 2045, ya kan? Kita mengejar 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Harapannya adalah pada 100 tahun Indonesia merdeka itu, Indonesia berubah menjadi negara maju. Nah, supaya bisa menjadi negara maju, kita lihat dulu, tonton dulu, seperti apa sih majunya itu. Lihat tuh, yang maju di Asia Tenggara, Singapura. Lihat bagaimana mereka berkendara rapi gitu. Cobalah Anda pernah nginep di sana, di lantai atas ya, kita bisa ngelihat bawah. Jadi perjalanan kendaraan itu di jalan seperti mainan aja. Seperti mainan, set, berhenti. Set, teratur sekali. Lihat dari atas. Kalau Indonesia kan ya kan, pabaliut tuh bisa. Orang tata nggak ketemu, deadlock. Sini mau ini, sini mau ke sana. Nah, itu makanya maju mereka, kesadarannya tinggi. Kita nggak sadar. Ya itulah negara kita, serba bisa. Ya. Indonesia ya kadang-kadang lucu lah. Udah diberi insentif oleh pemerintah sepeda listrik, nggak bayar katanya, nggak perlu pakai SIM. Sekarang listrik polisi datang lagi ada pembatasan. Gitu. Jadi tadinya udah enak tuh, pikiran orang kan udah nggak beli motor lagi listrik. Sekarang dibatasin, nggak boleh di jalan.
kecuali ada tempat. Lah mana di jalanan Cilegon yang ada tempat? Trotoarnya dipakai pedagang. Jangankan sepeda listrik, orang jalan aja nggak punya tempat. Anda lihat di kota-kota maju kan, ya di Indonesia juga masih ada. Contohnya di Bandung kan ada jalur sepeda, ada jalurnya. Jadi dia aman gitu. Kalau kita kan, waduh ngeri juga. Kadang-kadang remnya blong. Nah ini ya, karena kesadaran itu memang harus dibangun dengan bersama. Yang ketiga, hadzal hadis, ini yang dimaksud ini apa ini? Dimaksud dengan keringat di pelipis ini apakah berarti berarti kebahagiaan? Ya, mautul mukmin bi araqil jabin tabqa alail baqiya minaz dzunub fayaharifu biha indal maut. Artinya kenapa sih mukmin itu berkeringat? Karena di akhir hayatnya itu menderita. Ya, saat pencabutan nyawanya, pencabutan ruhnya, itu dibuat menderita oleh Allah karena menebus dosa-dosanya. Jadi nanti ada satu hadis yang menyatakan begini, orang masuk surga pada akhirnya itu karena jodoh. Jodoh, maksudnya takdir. Sehebat apapun kita berusaha, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Itu prinsip. Tapi takdir Allah ini apa bisa kita upayakan? Bibitnya nggak bisa. Ya, seperti orang pinter di Kanada itu ada perguruan tinggi Islamologi. Jadi perguruan tinggi itu mengajarkan Islam, tapi jangan Anda pikir dosen-dosennya Muslim, bukan Muslim dosen. Bahkan mahasiswanya Muslim, dosennya bukan. Kalau di Indonesia kan terbalik kan, gurunya Muslim, muridnya ada yang nggak Muslim. Tapi kalau di luar negeri, dosennya bukan Muslim, muridnya Muslim. Makanya itu begitu Muslim itu selesai dari sana, celelengan dia. Karena guru-gurunya itu nggak benar. Kurang apa taunya gitu tentang Islam. Tapi mengapa nggak mau masuk Islam? Nah, ini karena faktor hidayah. Kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa. Abu Thalib kurang apa ngertinya bahasa Arab? Ya, mengucapkan syahadat ya bagi dia menggampang, melebihi mudahnya kita. Tapi itu tidak dilakukan. Walaupun dia mau mati sekalipun, tidak dilakukan. Nah, ini faktor hidayah. Nah, jadi di sini nanti ada hadis yang menjelaskan seorang muslim yang ditakdirkan masuk surga, setiap kapling yang akan ditempatnya itu ada harga, ada poin yang harus ditebus. Kalau poin yang sudah diraih oleh seorang muslim dengan poin yang dijanjikan itu selisihnya jauh, maka dikatrol oleh Allah dengan ujian dan musibah. Ya, kalau perolehan nilainya sudah banyak, berarti nanti kematiannya nggak terlalu susah. Karena kan kematian akhir dari ujian kan. Tapi kalau nilainya itu masih selisihnya jauh, ya akhirnya mau tidak mau Allah katrol pada saat terakhir kematiannya, dibuat payah. Sehingga berkeringat katanya. Jadi keringat itu akibat nahan sakit. Nah, kesakitan saat kematian itulah sebagai penebus dosa terakhir. Ya karena udah nggak ada amal lagi. Terpaksa, udah ditunggu-tunggu, ya amalnya juga tidak meningkat-meningkat. Ya akhirnya dipaksa oleh Allah. Gitu. Ditunggu-tunggu kan tingkat-tingkat, nilainya segitu-gitu aja. Kurangnya jauh, kacok. Allah menghendaki orang ini masuk surga, makanya diembat di akhirnya. Jadi kenapa orang kafir tidak berkeringat walaupun dia sakit? Karena Allah tidak punya kepentingan untuk menebus dosa, gitu kan. Gitu kan. Iya. Nah, orang mukmin ditunggu-tunggu amalnya nggak ada yang gede ini.
poinnya. Sementara dibutuhkan banyak kekurangannya. Terus jadi 4 di akhirnya. Jadi maksud itu kalau kita rasakan, maka kita akan ingat ke situ. Ya Allah, inilah. Karena terlalu banyak kekurangannya, ya Allah takdirkan saya sakit. Begitu maksudnya kita akan husnudzan. Nah, ini akan melahirkan husnudzan. Kalau kita yang ngelihat sih, oh iya bagus. Tapi yang ngerasain ini nih, yang ngerasa itu sakit. Jadi dia akan merasa, oh ya Allah, oh ulama mengatakan ini sebagai penembus dosa. Makanya kan doanya kan la ba'sa tahurun. Orang yang menjenguk orang sakit kan salah satu doanya la ba'sa tahurun. Kalau bahasa Jawanya boten apa-apa, insya Allah bersih. Kalau dia nggak sadar kan ditimpuk pakai sendal. Apa jari siro apa? Oh semene laran aja. Akan begitu kan? Tapi kalau dia sadar ini bahwa kesakitan itu adalah bagian dari niat baik Allah untuk itu tadi memperbanyak pahala. Karena sudah ditunggu-tunggu nggak ada. Amalnya segitu-gitu aja, reguler aja. Nggak ada lompatan. Nggak ada lompatan gitu loh. Ya sudah, akhirnya diempat di akhir. Jadi kalau kita mengalaminya begitu, maka akan terbentuk sikap husnudzan. Maksudnya gitu. Ai lara temen, jadi sayang ning kita. Jadi gawe lara ki mengkene. Nah, kita harus husnudzan. Ya Allah, berarti Allah menghendaki penebusan dosa pada diriku. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita nggak pernah tahu, saudara. Akhir hayat kita seperti apa kita nggak pernah tahu. Karena itu kita diminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan susah ini. Perkara yang susah. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mati aja nggak boleh. Kecuali muslim. Sementara mati bukan dalam kekuasaan kita. Kalau jangan duduk kita bisa berdiri. Jangan berdiri kita bisa duduk. Jangan makan kita bisa. Jangan minum. Jangan mati. Lalu mati aja. Bukan kekuasaan saya. Kecuali Anda muslim. Nah ini artinya Allah ingin memberitahu kita. Anda harus siaga setiap saat. Sebab kematian datang itu ya tidak direncanakan. Ajmal ulama ana hadza talqin. Hal hadis fi talqin. Jadi hadis berikutnya dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Rasulullah bersabda, talkinkan ya mautakum, orang-orang yang menjelang kematian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mautakum yang dimaksud di sini, apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis amrun bil talqin. Hadis ini menyuruh kita talqin. Cuma ada sisi perbedaan antara pendapat ini pengarang ya dengan kitab yang lain. Pertama, talqin kata beliau khusus untuk muslim. Talqin khusus untuk muslim. Tapi kalau melihat sejarah Rasul, talqin itu tidak khusus muslim. Sebab Rasulullah sendiri pernah mentalkinkan Abu Talib, pamannya. Ya, jadi Anda nggak usah pusing orang itu beragama apa, talkinkan. Kalau dia non muslim mengucapkan la ilaha illallah kan jadi muslim. Ya kan? Jadi nggak usah peduli, talkinkan saja. Melihat orang mau meninggal, talkinkan. Jangan medit, insya Allah surga masih luas. Woi, nanti kalau banyak yang masuk surga, saya sempit. Jangan begitu. Ya, usahakan semua orang masuk surga. Kalau muslim, ya berarti sunnah Rasulullah. Itu yang beda. Yang kedua dari pendapat pengarang buku ini, kata dia tidak cukup dengan la ilaha illallah, tapi ditambah Muhammad Rasulullah. Ini nih kata pengarang buku ini. Walaupun beliau doktor, saya nggak setuju. Sebab Rasulullah itu menyuruh la ilaha illallah. Kenapa tidak ada Muhammad Rasulullah? Karena Muhammad Rasulullah itu huruf mim. Mim itu huruf bibir.
huruf bibir. Jadi la ilaha illallah itu didesain tidak menggunakan huruf bibir karena orang yang lagi sakit itu mangap. Susah jadi dia la ilaha illallah bisa. Ya kalau kita lagi waras mah enak Muhammad Rasulullah. Tapi bagi orang yang sakit menggerakkan ngatupin bibir ini susah kan mim itu huruf bibir. Muhammad. Ya, huruf bibir kan ada dua, mim dan ba. Sengaja memang dihindari supaya semua orang bisa mengucapkan walaupun mangap gitu. Sikit. Ya, dan ini berlaku kepada setiap orang. Tapi kalau menurut pengarang buku ini khusus untuk muslim. Kalau yang bukan muslim disuruh syahadat. Wah ya susah. Ya, jadi tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kondisi apapun, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah akan mendapat pertolongan. Contohnya Fir'aun. Di akhir hayatnya, Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman terhadap Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan saya menjadi muslim. Karena Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah tapi tanggung di kondisi terakhir, tetap Allah tolong. Apa pertolongan Allah? Memang keimanannya tidak diterima karena sudah sekarat. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah tetap berjasa. Maka jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah. Sampai sekarang bisa ditonton. Ya. Jadi Fir'aun belum dikubur sampai sekarang. Masih bisa disaksikan di Museum Mesir. Ya, ini mengenai jasad tidak hancur ini mujizat. Maksudnya mujizat pada Fir'aun. Maksudnya suatu bukti ayat dari Allah. Di ayat di Quran ada al-yauma nunajji bi badanika. Hari ini aku selamatkan tubuhmu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang di kemudian hari. Maka jasadnya nggak seperti jasad biasa. Kalau jasad biasa 3 hari aja udah bengkak kan. Berapa hari itu dipegangnya udah hancur. Tapi Fir'aun ditemukan ribuan tahun setelah itu masih utuh. Nah inilah ya ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang nggak bisa ditolak. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga keimanan kita, dihindarkan kita dari musibah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.